Nah teman-teman, di video kali ini gua akan membahas tentang 10 pantangan dalam memelihara sugar glider teman-teman ya, bagi para pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indo Reptile Lovers, kembali lagi dengan gua Kang Taufik, tentunya masih di channel Indo Reptile Room. Nah teman-teman, di video kali ini gua akan membahas tentang 10 pantangan dalam memelihara sugar glider teman-teman ya, bagi para pemula. Jadi dalam memelihara atau merawat sugar glider itu ya tentunya ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan ya teman-teman. Jadi biar si sugar glidernya sehat, terus biar bisa jinak, biar bisa bonding, dan biar mereka tidak stres. Jadi kita dilarang ya, atau tidak boleh melakukan 10 pantangan ini. Nah, apa aja sih yang tidak boleh atau 10 pantangan dalam memelihara sugar glider bagi para pemula? Nah, sebelum dilanjut ya ke pembahasan, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe dulu. Nah teman-teman, jadi ini adalah sugar glider ya. Nah dalam memelihara atau merawat sugar glider ini tentunya perlu ketelatenan, keseriusan, terus apa ya namanya, kita harus benar-benar menyayangi sepenuh hati lah ya. Oke teman-teman, yang pertama yang tidak boleh dilakukan adalah teman-teman hanya memelihara atau mengadopsi sesaat. Nah, yang dimaksud memelihara atau mengadopsi sesaat, jadi misalkan teman-teman lagi senang-senangnya nih, misalkan lagi ngelihat temennya punya sugar glider anteng, jinak, atau misalkan ngelihat dari video, wah bagus ya, anteng ya, jinak ya. Nah, teman-teman terus pelihara, ya kan? Nah, setelah pelihara ternyata teman-teman itu hanya meliharanya sesaat, habis sehari 2 hari teman-teman malah dilupakan, malah apa ya, nggak dirawat dengan baik lah ya. Janganlah kalau seperti itu. Mendingan kalau teman-teman mau memelihara, teman-teman harus memikirkan yang lebih matang ya kan, karena dalam memelihara si sugar glider itu pasti ada resikonya teman-teman, ada resikonya, dan ada apa ya, waktu yang harus kita luangkan dalam memelihara si sugar glider ini. Nah yang kedua ya, itu sering mengagetkan sugar glider teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan sesekali ya mengagetkan si sugar glider, mau di dalam kandangnya atau misalkan lagi di tangan kita seperti ini ya. Misalkan teman-teman kagetin, wah gitu kan, karena teman-teman lucu dengan tingkahnya. Ketika kaget dia akan seperti ini dan dia akan crabbing atau mengeluarkan suara seperti trompet. Nah itu nggak bagus ya teman-teman, dan jangan dilakukan, karena itu bisa menyebabkan si sugar glidernya itu apa ya namanya, stres lah teman-teman ya. Bisa stres, bisa nanti ujung-ujungnya nggak mau makan ya. Kalau udah stres nggak mau makan, habis itu meninggal ya, bisa mengakibatkan kematian karena nggak mau makan. Jadi jangan sesekali teman-teman mengagetkan si sugar glidernya ya, mau itu di dalam kandang ataupun misalkan si kandangnya diketuk-ketuk atau ditiup-tiup. Itu jangan sesekali lakukan hal itu teman-teman, karena itu akan membuat si sugar glidernya stres. Oke, yang ketiga ya, meletakkan kandang di matahari langsung. Nah ini teman-teman, karena si sugar glider ini adalah hewan nokturnal atau hewan dia aktif di malam hari ya. Jadi di siang hari itu dia kebanyakan tidur teman-teman, tidur di sleeping pods atau misalkan di tempat kayu ya, rumah kayu yang sudah kita sediakan. Nah teman-teman, jangan sesekali teman-teman
menyimpan atau menaruh kandangnya yang terkena sinar matahari langsung, karena itu akan berbahaya untuk kesehatan si sugar glider ini. Dan kalau misalkan terkena matanya ya kan, misalkan teman-teman naruh di luar nih, kena sinar matahari langsung ya, terus kena matanya, itu bisa menyebabkan katarak teman-teman. Dan katarak nantinya ya ujung-ujungnya sakit, udah sakit bisa mati teman-teman. Jadi jangan lakukan dan jangan menyimpan ya kandangnya di luar ya, ataupun yang terkena sinar matahari langsung. Nah itu jangan sesekali teman-teman melakukan hal itu. Oke, yang keempat, dijemur. Nah teman-teman, jadi jangan dijemur, karena si sugar glider ini bukan bukan reptil berdarah dingin, bukan seperti si iguana, tegu, bukan ya. Jadi ini berbeda. Jadi dia kalau terkena sinar matahari itu akan berbahaya teman-teman. Jadi jangan sesekali teman-teman menjemurnya. Misalkan teman-teman habis memandikan ya, jangan dijemur teman-teman ya, karena si bulu-bulu ini halus ya kan, tuh halus. Teman-teman bisa hanya mengelapnya menggunakan anduk kering ataupun tisu kering ya, bisa teman-teman, itu akan cepat kering badannya ini. Nah jadi itu teman-teman jangan sesekali dijemur ya, apalagi sampai lupa dijemur seharian, wah itu bahaya teman-teman ya. Nah next, yang kelima ya, memandikan dengan air dingin. Nah teman-teman, jadi teman-teman jangan sesekali memandikan si sugar glider ini dengan air dingin. Nah misalkan ada yang bertanya, bang kok sugar glider punya teman saya dia dimandikan dengan air dingin. Nah jadi teman-teman, kalau misalkan sugar glider teman-teman jarang dimandikan, jangan sesekali teman-teman itu memandikan menggunakan air dingin, karena dia akan kaget dan akan loncat-loncat teman-teman ya, karena antara suhu tubuhnya itu nggak seimbang lah, nggak sesuai gitu loh teman-teman. Nah jadi kalau misalkan punya teman-teman itu sering dimandikan dengan air dingin ya, no problem, dia akan anteng dan akan jinak. Tapi misalkan kalau jarang sekali atau bahkan nggak pernah dimandikan, terus sekalinya mau dimandikan menggunakan air dingin, itu si sugar glider ini akan berontak, akan loncat-loncat teman-teman ya. Jadi jangan sesekali memandikan dengan air dingin. Kalau misalkan teman-teman baru pertama kali memandikan, teman-teman bisa merebuskan air ya, tapi jangan yang panas ya, itu menggunakan air hangat aja ya, hangat-hangat kuku teman-teman. Dan itu pun dalam memandikan jangan terlalu lama ya, jadi membersihkan atau membersihkan yang kotor-kotornya aja lah gitu kan. Kalau misalkan si sugar glidernya nggak kotor-kotor banget ya, teman-teman bisa mengelapnya menggunakan tisu basah gitu teman-teman ya. Jadi jangan teman-teman mandikan dengan air dingin kalau sugar glidernya jarang dimandikan. Nah, kalau mau dimandikan ya pakai air hangat. Next, yang keenam ya, mencampur sugar glider dengan hewan lain. Nah teman-teman jangan lakukan itu ya. Misalkan teman-teman punya sugar glider dan iguana, jadi mau dicampurkan nih ya, janganlah, itu berbahaya ya. Itu nanti akan ada kekerasan dalam kandang ya, bukan kekerasan dalam rumah tangga ya. Jadi itu nggak bagus ya teman-teman ya, jangan, bukan nggak bagus ya, nggak disaranin lah, dan nggak baik gitu loh dalam memelihara si sugar glider. Jangan digabungkan dengan hewan reptil lainnya ya, maupun itu dengan dengan iguana, dengan tegu dan lain sebagainya. Jangan teman-teman, nanti bisa dimakan, apalagi kalau digabungin dengan ular, wah nanti bisa dimakan, dia dikira tikus ya kan. Nah jadi jangan sesekali teman-teman menggabungkan si sugar glider ini dengan hewan peliharaan lain. Nah yang ke-7 ya, menarik ekornya saat lepas, atau misalkan teman-teman saat mau mengambil dari kandang ya. Nah misalkan teman-teman mau ngambil dari kandang nih, nah teman-teman itu malah ditarik ekornya ya, seperti ini, ditarik kenceng. Nah itu akan menyebabkan si ekor yang cantik ini teman-teman tuh kan, itu akan putus teman-teman. Nah yang perlu teman-teman tahu, kalau ekor si
sugar glider ini putus, itu nggak akan bisa tumbuh lagi ya. Beda dengan iguana, dengan tegu, ketika ekornya putus dia akan tumbuh lagi. Tapi kalau misalkan si sugar glider ini, dia kalau ekornya udah putus nggak bakal tumbuh lagi, jadinya kan jelek teman-teman ya. Jadi jangan lakukan ketika teman-teman mau menghandle atau mau ngambil si sugar glidernya dari kandang ataupun misalkan dia lepas, itu teman-teman menarik si apa namanya, jangan digigit. Dulu ini teman-teman, dia ngigit apa ngigit kamu dia ya. Jangan sekali teman-teman menarik ekornya ya, itu akan menyebabkan ekornya putus. Nah teman-teman, yang ke-8 ya, yang ke-8 itu teman-teman melepas ya si sugar glider yang baru teman-teman adopsi atau yang baru teman-teman pelihara itu di dalam ruangan atau di ruangan lah ya, di ruangan terbuka seperti ini. Jadi teman-teman udah lepas aja, nggak dikandangin. Nah itu jangan ya teman-teman, karena ini bukan apa ya, bukan kucing teman-teman ya, beda ya. Dan kucing pun ketika kita baru rawat, kita baru pelihara ya, kalau misalkan kita lepas liarkan gitu aja ya kan, itu akan lepas teman-teman ya. Apalagi sugar glider ya, dijamin deh kalau teman-teman misalkan baru pelihara atau baru merawat, terus teman-teman lepas ya kan, dibiarin aja nggak dikandangin, yakin dijamin pasti kabur ya. Makanya kalau misalkan teman-teman baru ngadopsi si sugar glidernya ya, dikandangin dulu lah ya, biar dia beradaptasi dulu dengan lingkungan. Nah dan dalam menyimpan atau menempatkan kandang si sugar glider ini, jangan di tempat yang ramai. Apalagi teman-teman baru memelihara si sugar glider ini ya, teman-teman bisa menempatkan yang itu, yang tadi yang pertama ya, dijauhkan dari sinar matahari langsung dan dari lulu lalang manusia lah, atau misalkan anak-anak lah ya, dijauhkan dari lulu lalang atau yang sering berisik-berisik lah ya. Karena si sugar glider ini apa ya, nggak bisa dengan suara kebisingan teman-teman. Jadi ditempatkan dulu, misalkan teman-teman baru mengadopsi, teman-teman bisa menempatkan di suatu ruangan atau misalkan dijauhkan dari lulu lalang orang lewat dulu lah, yang sering dilewatin gitu teman-teman, agar dia bisa beradaptasi dulu dan tidak stres dan bisa mengenali lingkungan sekitarnya. Oke, next teman-teman, yang ke-9 itu teman-teman menggabungkan Joy betina dengan sugar glider jantan yang dewasa. Kenapa nggak boleh digabungkan? Itu akan berbahaya teman-teman ya, karena si Joy ini dengan si jantan yang udah dewasa, kalau digabungkan itu akan ada kekerasan di dalam kandang ya. Kasihan si Joy-nya teman-teman ya. Misalkan si jantannya ya kan yang udah dewasa nih, udah masuk masa birahi ya kan, sedangkan si Joy-nya ini yang betina masih pengen main-main, masih pengen loncat sana loncat sini. Nah itu akan nanti akan terjadi kekerasan lah ya, nanti akan dipaksa si Joy-nya ini gitu loh ya, karena si ininya masih kecil, terus si yang jantannya udah dewasa, ketika dia birahi ya otomatis kan akan ngejar ya kan, udah dikejar, habis itu dianya nggak mau dan akhirnya kena gigit teman-teman. Biasanya akan digigit di lehernya teman-teman ya, itu berbahaya lah teman-teman ya. Jadi jangan lakukan ya, ketika teman-teman memiliki satu sugar glider nih yang jantan yang dewasa, terus teman-teman beli lagi atau adopsi lagi yang Joy betina, jangan digabungkan, lebih baik dipisahkan dulu. Nah misalkan kalau si betinanya udah dewasa ya nggak jadi masalah kalau mau digabungkan, karena itu udah masanya atau waktunya dia untuk saling kenal satu sama lain lah, agar bisa beranak teman-teman, akan bisa kawin. Nah itu teman-teman ya, jadi jangan digabungkan kalau teman-teman punya sugar glider Joy betina dan sugar glider jantan yang sudah dewasa. Yang ke-10, nah ini nih yang terakhir, teman-teman jangan sesekali memotong gigi ya, atau mencabut gigi si sugar glider ini
ya. Misalkan teman-teman karena baru memelihara nih, dia kan, terus teman-teman sering kegigit, nah terus digigit terus nih karena dia belum bonding ya, belum antang, belum jinak. Nah itu jangan lakukan teman-teman ya, memotong gigi si sugar glider ini. Kasihan teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman sampai memotong ya kan, sampai mencabut giginya kan, teman-teman nggak mau digigit ya kan. Nah teman-teman ya jangan pelihara sugar glider teman-teman ya. Teman-teman bisa pelihara apa ya, boneka lah ya. Jadi dalam memelihara sugar glider ini pasti ada yang namanya resiko. Nah makanya sebelum merawat, sebelum mengadopsi, sebelum memelihara sugar glider ini, teman-teman harus memikirkan matang-matang ya, harus siap menerima resikonya. Karena dalam memelihara hewan reptil apapun pasti ada resikonya teman-teman ya. Entah itu kita kegigit, entah itu kecakar, entah itu ya apa namanya, si hewannya mati atau misalkan sakit ya. Nah itu harus kita pikirkan baik-baik teman-teman. Jadi sebelum memelihara, sebelum merawat si sugar glider, teman-teman harus pikirkan matang-matang ya. Jadi jangan sesekali teman-teman mencabut atau memotong gigi si sugar glider ini, karena kasihan ya teman-teman ya kalau sampai memotong si gigi ataupun mencabut si gigi sugar glider ini. Karena kalau misalkan kita juga lah sebagai manusia, kalau misalkan kita ujug-ujug tiba-tiba kita dicabut giginya kan nggak mau, sakit ya kan. Apalagi si hewan cantik dan kesayangan kita ini sampai dicabut ya, sampai dipotong giginya ya, jangan sampai lah ya. Kasihan teman-teman, itu bisa menyakiti si hewan tersebut ya. Nah itu, dan bisa ya teman-teman, bisa mengakibatkan si sugar glidernya stres teman-teman. Nah kalau udah stres nggak mau makan ya ujung-ujungnya mati ya. Nah oke teman-teman, jadi itu 10 pantangan yang tidak boleh dilakukan dalam memelihara atau merawat si sugar glider bagi para pemula ya. Jadi yang 10 itu tadi jangan lakukan ya teman-teman, karena itu nggak baik untuk kesehatan si sugar glidernya ataupun masa pertumbuhannya lah, masa pertumbuhan dianya akan terganggu teman-teman ya. Jadi bisa menyebabkan stres kalau misalkan kita lakukan ya 10 pantangan tadi ya. Pokoknya yang 10 pantangan tadi jangan sampai dilakukan lah ya, dihindari ya. Sebetulnya masih banyak lagi pantangan-pantangan yang tidak boleh dilakukan dalam memelihara si sugar glider ini teman-teman ya. Ya jadi itu hanya 10 pantangan dasar yang tidak boleh dilakukan dalam memelihara si sugar glider. Oke teman-teman, itu ya pembahasan kita kali ini tentang 10 pantangan dalam memelihara sugar glider. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa teman-teman di follow Instagram kita di Indo Reptile Room dan di Indo Reptile Store, dan teman-teman bisa dicek ya di story kita, ataupun misalkan di Tokped kita juga ada ya teman-teman yang lagi nyari hewan peliharaan ataupun yang lagi nyari produk-produk ataupun aksesoris untuk hewan reptil kesayangan teman-teman. Langsung aja dikepo-kepoin, langsung aja di DM di Instagram kita di Indo Reptile Store dan di Tokopedia kita di Indo Reptile Room. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Gua Kang Taufik. Jangan lupa selalu dukung channel YouTube kita dengan cara di like, di komen, di share, dan di subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam reptile lovers, bye.